Halo, selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak gimana caranya pabrik-pabrik raksasa, lift di gedung pencakar langit, atau bahkan sistem pompa air kota bisa jalan seefisien itu? Ternyata, salah satu rahasia terbesarnya ada di dalam sebuah kotak yang mungkin sering kita nggak sadari. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas soal Variable Speed Drive atau yang biasa disingkat VSD. Coba bayangin deh, seandainya setiap motor listrik, mau itu di pabrik, di gedung, dimanapun, punya semacam pedal gas. Jadi nggak cuma bisa nyala atau mati aja, tapi kecepatannya bisa kita atur. Bisa pelan, bisa kencang, persis kayak nginjek gas mobil. Nah, kurang lebih itulah ide dasar di baliknya. Dan alat yang bikin ide pedal gas tadi jadi kenyataan, ya inilah dia, Variable Speed Drive atau VSD. Gampangnya gini, VSD itu kotak elektronik pintar, yang tugasnya yaitu ngatur kecepatan motor. Caranya? Dengan mengotak-atik frekuensi sama tegangan listrik yang masuk ke motornya. Simpel kan? Oke, jadi VSD ini bisa ngatur kecepatan. Terus, kenapa ini penting banget? Emangnya apa sih untungnya? Nah, sekarang kita bakal lihat beberapa manfaat utamanya yang bikin teknologi ini jadi game changer di dunia industri modern. Manfaat pertama, dan ini yang paling dicari-cari, hemat energi. Gini, dengan VSD, motor itu kerjanya nggak ngoyo. Dia cuma akan pakai tenaga seperlunya aja, sesuai beban yang lagi diangkat. Jadi nggak ada lagi tuh ceritanya motor jalan 100%, padahal kerjanya lagi santai. Ujung-ujungnya, jelas tagihan listrik bisa dipangkas habis-habisan. Kedua, soal kontrol yang super presisi. Coba deh bayangin konveyor di pabrik, atau pompa air, atau lift yang kita naiki. VSD ini bikin kita bisa nyatur kecepatannya dengan halus banget. Mau dipercepat sedikit, bisa. Diperlambat, gampang. Hasilnya, semua proses jadi lebih lancar, lebih aman, dan pastinya lebih efisien. Dan yang ketiga, VSD ini ibaratnya jadi bodyguard buat si motor. Gimana caranya? Dia punya fitur namanya soft start. Jadi pas motor nyala, nggak langsung jeduk, kaget gitu, tapi pelan-pelan, halus. Nah, start yang halus ini ngurangin stres di komponen mesin. Akibatnya, mesin jadi nggak gampang rusak, lebih awet dan umurnya jauh lebih panjang dibanding kalau pakai starter biasa. Keren kan kedengerannya? Sekarang penasaran gak sih gimana isi kotak ajaib ini? Yuk kita intip dalamannya dan lihat cara kerjanya. Tenang-tenang, kita bakal jelasin dengan cara yang gampang dimengerti. Jadi, pada dasarnya, prosesnya ada 3 langkah simpel. Pertama, ada yang namanya rectifier. Anggap aja ini penerjemah yang mengubah listrik AC dari PLN jadi listrik DC. Kedua, listrik DC tadi disimpan sementara di DC link, kayak power bank kecil gitu. Nah, terakhir, si inverter ini yang paling jago. Dia ngambil listrik DC dari power bank tadi, terus diubah lagi jadi listrik AC baru. Bedanya, listrik AC yang baru ini, frekuensi dan voltasenya bisa kita atur sesuka hati. Disinilah keajaibannya. Nah, lihat deh gambar ini. Ini persis alur yang tadi kita omongin. Coba kita ikutin ya, dari kiri ke kanan. Pertama, listrik AC dari sumber masuk ke rectifier. Di sini dia diratain jadi DC. Terus, energi DC-nya nongkrong sebentar di DC link, itu tuh yang di tengah kapasitornya. Dan akhirnya di bagian inverter yang paling kanan, energi itu diolah lagi jadi gelombang AC baru yang rapi dan terkontrol. Nah, listrik inilah yang dikirim ke motor, bikin putarannya jadi presisi banget. Oke, cukup soal teorinya. Sekarang kita pindah ke bagian yang lebih praktis. Kalau kita lagi di lapangan, di pabrik misalnya, gimana caranya kita tahu, oh ini VSD? Yuk kita belajar cara ngenalin wujud fisik dari si VSD ini. Langkah pertama, cari nameplate-nya. Anggap aja ini KTP-nya si VSD. Di sini ada semua info penting. Ada model atau tipe, jadi kita tahu ini buatan mana. Terus ada voltase input, ini penting banget biar nggak salah colok listrik. Ada juga arus sama daya. Ini buat tahu seberapa kuat VSD ini buat ngangkat motor. Pokoknya, semua data di sini harus dicocokin biar sistemnya jalan dengan aman dan benar. Selanjutnya, perhatiin deh terminal-terminalnya. Gampang kok. Biasanya ada terminal besar buat kabel listrik yang masuk, ini inputnya. Terus ada lagi terminal besar buat kabel yang ke motor, ini outputnya. Nah, selain itu ada juga terminal-terminal kecil. Anggap aja ini otaknya VSD. Disinilah kabel-kabel kontrol disambungin. Misalnya dari tombol atau sensor, yang ngasih perintah cepetin atau lambatin. Oke, sebelum kita tutup, ada satu hal yang super duper penting dan nggak bisa ditawar-tawar. Keselamatan. Ingat, VSD ini mainannya sama listrik tegangan tinggi. Jadi safety first, ini wajib hukumnya. Ini checklistnya, tolong diingat baik-baik. Pertama, pastikan sumber listrik utama udah mati dan dikunci, biar nggak ada yang iseng nyalain. Kedua,
selalu pakai APD yang benar, sarung tangan, sepatu safety, dan lainnya. Ketiga, dan ini paling krusial, jangan pernah sentuh terminalnya langsung, walaupun listriknya udah dimatiin. Kenapa? Karena kapasitor di dalamnya tuh masih nyimpen setrum berbahaya buat beberapa menit. Jadi, selalu cek dulu indikator tegangannya buat mastiin unitnya benar-benar udah aman. Jadi, kalau kita simpulkan dalam 3 kata, VSD itu soal kontrol yang presisi, efisiensi yang bikin hemat, dan ketahanan yang bikin mesin jadi awet. 3 hal itu. Nah, sekarang kan Anda udah tahu rahasianya. Coba deh nanti kalau lagi jalan-jalan di mall, lewat pabrik, atau naik lift di kantor, perhatiin sekeliling. Kira-kira di mana aja ya jejak kerja si VSD ini bisa kita temukan? Mulai sekarang, coba perhatikan baik-baik.